Halo Nanda semua, ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran ekonomi bisnis. Untuk kali ini kita membahas materi tentang permintaan. Dalam ilmu ekonomi sering kita mendengar kata permintaan dan penawaran. Permintaan itu timbulnya dari konsumen, sedangkan penawaran itu datangnya dari produsen. Nah, permintaan dan penawaran ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta suatu barang atau jasa yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, permintaan ini berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang atau jasa yang akan dipenuhinya. Nah, apa itu yang dikatakan dengan permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Nah, sekarang kita lanjut lagi kepada hukum permintaan. Nah, hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta, di mana bunyi hukum permintaan tersebut adalah jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Nah, hukum permintaan ini bersifat tidak mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang bersifat dianggap tetap. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis dari permintaan. Nah, umumnya permintaan tersebut yang pertama kita bagi berdasarkan daya beli konsumen. Nah, kalau berdasarkan daya beli konsumen, permintaan dibagi yang pertama ada kita sebut dengan permintaan efektif. Nah, yang dikatakan dengan permintaan efektif ini adalah permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Nah, yang kedua ada kita sebut dengan permintaan potensial. Nah, yang dikatakan dengan permintaan potensial ini adalah permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Kemudian yang ketiga, ada kita sebut dengan permintaan absolut. Nah, yang dikatakan dengan permintaan absolut ini adalah permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Kemudian selanjutnya ada yang kita sebut dengan permintaan berdasarkan jumlahnya. Dimana kalau permintaan berdasarkan jumlahnya ini kita bagi atas dua, ada kita sebut dengan permintaan individu dan permintaan pasar. Nah, yang pertama yang dikatakan dengan permintaan individu adalah permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Nah, yang kedua ada kita sebut dengan permintaan pasar. Nah, yang dikatakan dengan permintaan pasar adalah hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa pada saat bersamaan. Nah, selanjutnya lagi kita membahas tentang kurva permintaan. Kurva permintaan ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan tingkat harga. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Bentuk kurvanya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Berikut ini tabel permintaan. Nah, dari tabel permintaan ini nanti kita bisa membuat kurva permintaan. Dan kurva permintaannya akan kita gambarkan seperti yang berikut ini. Ini adalah kurva permintaan dari data tabel permintaan tadi. Nah, selanjutnya lagi kita membahas faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Nah, yang pertama ada kita sebut dengan ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis. Kedua, ada kita sebut dengan jumlah pendapatan masyarakat. Yang ketiga, faktor selera konsumen. Yang keempat, faktor intensitas kebutuhan konsumen.
Selanjutnya, faktor perkiraan harga pada masa yang akan datang, dan yang terakhir adalah jumlah penduduk. Nah, demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.